Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'da, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha bimtithali awamirih wajtinabi nawahi. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah lebih dari 2 bulan, hampir 2 bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Lebih dari 1 bulan Idul Fitri telah juga meninggalkan kita. Artinya apa Pak Khotib? Artinya sebentar lagi kita akan bertemu dengan Dzulhijjah, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kenapa dengan Dzulhijjah Pak Khotib? Ma min ayyamin, kata Nabi, tidak ada suatu hari yang mana al-amalus salih fiha khairun min hadhil ayyam. Berbuat baik di hari-hari tersebut lebih dicintai, ahabbu ilallah min hadhil ayyam, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada berbuat baik di hari-hari ini, yakni al-ayyamul usyur, hari-hari 10 Dzulhijjah. Lantas para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, apakah jihad fi sabilillah juga tidak bisa mengalahkan amalan-amalan di hari tersebut ya Rasulullah? Lantas Nabi menjawab, walal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad fi sabilillah pun tidak dapat mengalahkan bahwa amal di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa, kata Nabi, kecuali rajulun yakhruju bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'in. Seseorang yang keluar untuk jihad fi sabilillah dengan jiwa dan hartanya, dengan diri dan hartanya, dan dia tidak pulang membawa suatu apapun. Artinya kecuali seseorang yang meninggal di medan jihad, dialah yang hanya bisa mengalahkan amalia di hari-hari tersebut. Dzulhijjah, 10 hari Dzulhijjah dari awalnya sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal-amal di hari-hari tersebut 10 hari sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan puncaknya adalah fasholli li rabbika wanhar, salatlah engkau dan sembelihlah kurban. Berbicara tentang kurban jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa menafikan kisah baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranda yang beliau sangat-sangat cintai, putranda yang sangat beliau nantikan kelahirannya, Ismail alaihissalam. Kita semua pernah membaca sejarah betapa beliau menantikan hadirnya seorang anak. Bahkan di dalam suatu sejarah disebutkan 86 tahun beliau baru punya anak Ismail alaihissalam.
Bayangkan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau rata-rata manusia menikah 25 tahun, 86 tahun baru punya anak, berapa lama penantiannya? 61 tahun. 61 tahun menantikan datangnya anak. Ketika anak ini datang, laki-laki sangat tampan, sangat solid, betapa senangnya seorang ayah. Tetapi tiba-tiba ketika anak ini sedang tumbuh lucu-lucunya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan, sembelih putramu. Sembelih putramu, potong putramu, kurbankan putramu. Kenapa Pak Khatib sampai demikian? Para ulama menafsirkan di antara, bukan semuanya, di antara hikmah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim adalah untuk memangkas kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada sang putra, yang mana putra ini adalah manusia, sehingga tidak ada yang dapat mengalahkan cinta beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam penantian panjangnya beliau mendapatkan putra. Wajar manusiawi ketika beliau pun cinta kepada putranya. Akan tetapi di tengah-tengah kecintaannya, Allah suruh untuk memotong cinta ini. Luluskah Nabi Ibrahim, Pak Khatib, Pak Ustadz? Iya. Dilaksanakan pengorbanan ini. Walaupun akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti sang putranda Ismail alaihissalam dengan kibas yang sangat besar. Yang pasti ujian kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala lulus pada saat itu. Dan beberapa saat lagi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hitungan hari kita akan masuk Dzulhijjah. Ini juga menjadi ujian buat kita. Ketika kita ditanya, siapa yang paling engkau cintai, wahai fulan, wahai bapak, wahai saudara, semua kita pasti mengatakan Allah Subhanahu wa taala, Pak Ustadz, yang paling kami cintai. Allah Subhanahu wa taala, Pak Khatib, yang paling kami cintai, mengalahkan semuanya. Pertama yang kami cintai adalah Allah Subhanahu wa taala. Dulu Nabi Ibrahim juga begitu. Dan Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, lulus. Maka beberapa saat yang akan datang kita pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Benarkah yang kita katakan? Benarkah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan kita mencintai keluarga, dibanding dengan kita mencintai harta dan yang lain sebagainya? Maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kepada kita, wahai hamba kurbanlah, wahai hamba kurbanlah, wahai hamba kurbanlah. Dulu Nabi Ibrahim disuruh Allah untuk mengorbankan anak beliau, putra mulia beliau. Kita tidak diperintahkan untuk mengorbankan anak-anak kita. Kita tidak diperintahkan untuk mengorbankan keluarga kita. Kita hanya akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengorbankan, pilih silakan kambing atau sapi. Sapi pun bisa bertujuh, bisa patungan. Berapa sih Pak Khatib kurban? Paling sekitar 3.500.000. Allah Subhanahu wa taala ketika kasih kita kenikmatan yang sangat banyak, keluarga yang sakinah, yang sangat-sangat nurut, anak-anak kita nurut kepada kita, sholihin sholihat, istri kita juga baik dengan kita. Allah kasih kita juga kenikmatan harta yang berlimpah. Nanti Allah hanya meminta kita 3.500.000 untuk korban. Akankah kita eksis dengan kata-kata kita bahwa kita lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala daripada keluarga dan harta kita? Kita akan diuji jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pak Khatib, saya tidak punya uang, Pak Khatib. Oke, kalau tidak punya uang. Bapak saudara punya hak motor tidak? Punya Pak Khatib, tapi juga kredit Pak Khatib. Motor yang hanya membuat kita memudahkan perjalanan kita duniawi, yang hanya memudahkan perjalanan kita dari rumah ke kantor, memudahkan perjalanan kita dari rumah ke pasar. Bahkan di antara kita pun banyak yang punya mobil, cash ataupun kredit yang memudahkan perjalanan kita dari rumah ke tempat usaha kita. Itu pun kita sampai bela-belain hutang. Ketika Allah perintahkan kita kurban yang menyelamatkan kita di akhirat nanti, yang memudahkan perjalanan kita dari mahsyar menuju surga Allah Subhanahu wa taala, mana pengorbanan kita? Mana keseriusan kita jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah nanti sebentar lagi. Lebih milih mana kita? Kemudahan duniawi atau kemudahan ukhrawi? Pak Khatib, memang boleh Pak Khatib kurban hutang.
Jangankan kurban yang sifatnya kata madhab Hanafi wajib, kata madhab Syafi'i sunnah muakkadah, yang sifatnya mubah saja boleh hutang, yang penting terbayarkan. Yang tidak boleh adalah hutang yang tidak bayar. Hutang apapun selama mubah, bahkan lebih dari mubah, sunnah ataupun wajib, asal dibayarkan tidak masalah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita niatkan saat ini, ya Allah, kasih kami rezeki yang lebih ya Allah, agar tidak usah hutang untuk menjalankan perintah-Mu, untuk membuktikan bahwa kami lebih mencintai Engkau ya Allah, kami lebih mendahulukan Engkau ya Allah daripada yang lain. Bersyukur kami ya Allah, tidak Engkau perintahkan untuk mengorbankan keluarga kami, tidak Engkau perintahkan untuk mengorbankan seluruh harta kami. Engkau hanya perintahkan kami untuk mengorbankan sebagian dari harta kami ya Allah, dan itu pun nanti akan kembali kepada kami. Kami mudahkan Engkau perjalanan kami di akhirat nanti. Maka kasih kami rezeki yang berlimpah ya Allah, agar kami tahun ini bisa korban. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi di atas mimbar ini khatib mengingatkan kepada kita, ayo niatkan kita. Malu kita nanti ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, wahai fulan, mobil engkau punya, motor engkau bela-belain untuk hutang, akan tetapi kurban yang menyelamatkan kamu di akhirat tidak engkau seriuskan. Apa jawaban kita nanti jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa, innal insana lafi khusr. Sungguh semua manusia dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kecuali mereka yang beriman, mereka yang berbuat baik, bahasa agamanya beramal salih, yang mau saling menasihati dalam hak dan mau saling menasihati dalam kesabaran. Di atas mimbar ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib yang wajib menasihati Bapak hadirin sekalian, mari tahun ini kita harus berkorban, harus dalam arti serius. Kenapa? Inilah bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita kembur-kemburkan, yang katanya cinta, mencintai Allah lebih dari mencintai yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalani wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil mahsyar. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur juyushal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal zalimin. Allahumma ansur man nasrad din wakhdhul man khadhalal muslimin waj'al baldatana Indonesia baldatan tayyibah aminah tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulik birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqim